Abdul Halim dari Majalengka Fakta dan Sejarah. Sumber, https://it.wiki.it.or/Abdul-Halim Abdul Halim atau KH. Abdul Halim, lebih dikenal dengan nama KH. Abdul Halim Majalengka tanggal 26 Juni tahun 1887 sampai 7 Mei tahun 1962 adalah seorang tokoh pergerakan nasional, tokoh organisasi Islam, dan ulama yang terkenal toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat antar ulama tradisional dan pembaharu, modernis. 1, 2, 3. Ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono nomor 041 TK tahun 2008 tanggal 6 November tahun 2008. Kiai Abdul Halim Putra KH. Muhammad Iskandar, lahir dengan nama Otong Syatori. 56. Ia merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara dari pasangan KH. Muhammad Iskandar dan Haj. Siti Mutmainah. 6. Selain mengasuh pesantren, ayahnya juga seorang penghulu di Kawedanan, Jatiwangi, Majalengka. 6. Sebagai anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga pesantren, Kiai Halim telah memperoleh pendidikan agama sejak balita dari keluarganya maupun dari masyarakat sekitar. 1. Ayahnya meninggal ketika Kiai Halim masih kecil, sehingga ia banyak diasuh oleh ibu dan kakak-kakaknya. 1. Pada umur 21 tahun, Kiai Halim menikah dengan Siti Murbiah Puteri KH. Muhammad Ilyas penghulu Landraat Majalengka. 16. Pernikahan mereka dikaruniai 7 orang anak. 1. Seorang di antara cucunya yang aktif di berbagai organisasi Islam seperti sebagai pengurus BP4 Pusat. 7. Wanita PUI, BMOI-WI, Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia, GUPPI, Gerakan Usaha Pembaharuan Pendidikan Islam adalah DRA. Haj. Dadah Cholidah, MPDI. Presidium BMOI-WI periode tahun 2015 sampai tahun 2016. Sejak kecil Kiai Halim tergolong anak yang gemar belajar. 1. Terbukti ia banyak membaca ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu kemasyarakatan. 1. Ketika berumur 10 tahun Kiai Halim belajar Al-Quran dan hadis kepada KH Anwar, yang sekaligus menjadi guru pertamanya di luar keluarganya sendiri. 1. KH Anwar merupakan seorang ulama terkenal dari Ranji, Wetan, Majalengka. 1. Sebagai penggemar ilmu, Kiai Halim juga mempelajari disiplin ilmu lainnya, tidak pandang apakah yang menjadi gurunya sealiran Islam ataupun tidak, asalkan dapat bermanfaat bagi perjuangannya kelak. 1. Hal itu terlihat ketika Kiai Halim belajar bahasa Belanda dan huruf Latin kepada Van Hoeven, seorang pendeta dan misionaris di Cideres, Majalengka. Ketika menginjak usia dewasa, Kiai Halim mulai belajar di berbagai pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. 1. Di antara pesantren yang pernah menjadi tempat belajar Kiai Halim adalah 1. Pesantren Lontang Jaya, Panjalinan Lor, Sumber Jaya, Majalengka, pimpinan Kiai Abdullah. Pesantren Bobos, Kecamatan Sumber, Cirebon, asuhan Kiai Sujak. Pesantren Ciwedus, Timbang, Kecamatan Cilimus, Kuningan, Kabupaten Kuningan, asuhan KH Ahmad Sobari. 8. Dan yang terakhir Abdul Halim berguru kepada KH Agus, Kedungwangi, Kenayangan, Pekalongan, sebelum akhirnya kembali memperdalam ilmunya di pesantren Ciwedus, Cilimus, Kuningan, Kabupaten Kuningan. Di sela-sela kesibukannya belajar di pesantren, Kiai Halim menyempatkan dirinya untuk berdagang. 5. Ia berjualan minyak wangi, batik, dan kitab-kitab pelajaran agama.
Setelah banyak belajar di beberapa pesantren di Indonesia, Kiai Halim memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk melanjutkan mendalami ilmu-ilmu keislaman. 1. Di Mekah, Kiai Halim berguru kepada ulama-ulama besar di antaranya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama asal Indonesia yang menetap di Mekah dan menjadi ulama besar sekaligus menjadi imam di Masjidil Haram. 1. 9. Selama menuntut ilmu di Mekah, Kiai Halim banyak bergaul dengan KH Mas Mansur yang kelak menjadi ketua umum Muhammadiyah dan KH Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama dan Rais Amsyuriyah, ketua umum Dewan Syuro pengurus besar organisasi tersebut setelah Kiai Hasjim Asy'ari meninggal pada tahun 1947. 1. Kedekatan Kiai Halim terhadap kedua orang sahabatnya yang berbeda latar belakang antara pembaharu dan tradisional inilah yang membuatnya terkenal sebagai ulama yang amat toleran. Selain belajar langsung kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Kiai Halim juga mempelajari kitab-kitab para ulama lainnya, seperti kitab karya Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan ulama pembaharu lainnya. 1. Selain itu, membaca majalah Al-Urwatul Wuthqa maupun Al-Manar yang membahas tentang pemikiran kedua ulama tersebut. Terdapat dua peninggalan KH Abdul Halim yang masih bertahan hingga hari ini, yaitu Pesantren Santi Asromok dan Organisasi Persatuan Umat Islam PUI yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial dan budaya. Santri Asromok merupakan pendidikan pesantren yang membekali siswa dengan keterampilan belajar. Di Santi Asromok ada pandai besi, menyuling minyak kayu putih, bertani kopi dan lada serta beternak ayam, kambing dan ikan, ujar Dadah Cholidah, cucu KH Abdul Halim dari putrinya Halimah Halim. 10. Sang kakek, menurut Dadah Cholidah, memberi pesan agar anak cucunya menjaga Santi Asromok itu. Karena ketika beliau mendirikan Santi Asromok penuh perjuangan dan ujian, ujar Dadah. Hingga kini bangunan Santi Asromok telah berkembang dan berdiri kokoh di atas tanah seluas 12 hektare dengan fasilitas pondok pesantren, Madrasah Ibtidaiyah PUI, SMP Prakarya dan SMA Prakarya. Sekretaris Jenderal Persatuan Umat Islam PUI periode tahun 2009 sampai tahun 2014-11. Ahmadi Taha menilai, model pendidikan santri Asromok yang mengajarkan santri entrepreneurship melampaui zamannya. Waktu itu ada mesin jahit dan percetakan. Jadi bisa dibayangkan zaman itu saja sudah modern, ujar Ahmadi. Setelah 3 tahun belajar di Mekah, Kiai Halim kembali ke Indonesia untuk mengajar. Pada tahun 1911, ia mendirikan lembaga pendidikan Majelis Ilmi di Majalengka untuk mendidik santri-santri di daerah tersebut. 1. Setahun kemudian setelah lembaga pendidikan tersebut telah berkembang, Kiai Halim mendirikan sebuah organisasi yang bernama Hayatul Qulub, yang kemudian Majelis Ilmi menjadi bagian di dalamnya. 1. Hayatul Qulub Hayat Al-Qulub yang didirikan tahun 1912 tersebut tidak hanya bergerak di bidang pendidikan saja, melainkan juga masuk ke bidang perekonomian. 1. Hal ini disebabkan Kiai Halim ingin memajukan lapangan pendidikan sekaligus perdagangan. 1. Maka anggota organisasinya bukan saja dari kalangan santri, guru, dan kiai, tetapi juga para petani dan pedagang. 1. Namun organisasi yang bergerak di bidang dagang tersebut tentu akan mempunyai saingan dagang, khususnya dengan pedagang Cina yang pada masa itu cenderung lebih berhasil di bidang perdagangan. 1. Karena pemerintah Hindia Belanda lebih banyak membela kepentingan pedagang-pedagang Cina yang diberi status hukum lebih kuat dibanding kelompok pribumi. 1.
Persaingan tersebut memuncak ketika pemerintah Hindia Belanda menuduh organisasi Hayatul Qulub sebagai biang kerusuhan dalam peristiwa penyerangan toko-toko milik orang Cina yang terjadi di Majalengka pada tahun 1915. 1. Akibatnya pemerintah Hindia Belanda membubarkan Hayatul Qulub dan melarang meneruskan segala kegiatannya. 1. Setelah dibubarkannya organisasi tersebut, Kiai Halim memutuskan untuk kembali ke majelis ilmi untuk tetap menjaga kepentingan perjuangan Islam, terutama dalam bidang pendidikan. 1. Pada tanggal 16 Mei tahun 1916, Kiai Halim secara resmi mendirikan lembaga pendidikan baru yang ia beri nama Jamiah Al-Iyanat Al-Muta'alimin. 1. Lembaga pendidikan ini lebih baik dari sebelumnya, karena Kiai Halim menerapkan sistem klasikal dengan lama kursus 5 tahun dan sistem kudukasi. 1. 9. Dan bagi yang sudah mencapai kelas tinggi akan menerima pelajaran bahasa Arab. 9. Setahun kemudian, host Cokroaminoto memberi dukungan terhadap lembaga pendidikan tersebut, yang akhirnya dikembangkan dan diubah namanya menjadi Perserikatan Ulama yang lebih dikenal dengan PUI Perserikatan Ulama Indonesia. 1. Perserikatan tersebut memiliki panti asuhan, percetakan, dan sebuah pertenunan. 9. Sekalipun aktif dalam berbagai organisasi itu, Abdul Halim tetap mencurahkan perhatiannya untuk memajukan pendidikan. Hal itu diwujudkannya dengan mendirikan Santi Asromo pada tahun 1932.